Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Siroham dan balsam dunia alaihi bain balsam kota Siroham nusur Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Ketemu lagi kita di Renungan Harian HKBP Reformanda Sabtu 24 Januari 2026. Sebelum kita membaca renungan kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami pagi hari ini, karena Engkau memberikan hari yang baru bagi kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini Tuhan, terlebih dahulu kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengajari kami Tuhan, supaya kami mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai nats renungan kita pagi hari ini tertulis di Galatia 2 ayat 16. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebagai tema renungan kita hari ini, dibenarkan oleh iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam nats ini Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah sang penggenapan hukum Taurat. Melalui Dialah hukum Taurat menjadi sempurna. Bersama Kristus kita telah mati oleh dan untuk hukum Taurat, tetapi kita hidup oleh dan untuk Kristus dengan segala karya kasih-Nya. Artinya kita hidup bukan sekedar untuk melakukan hukum Taurat ataupun hukum-hukum yang lain. Kita hidup untuk melakukan karya kasih Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita ini bukan hidup kita sendiri, bukanlah milik kita sendiri. Kita hidup karena Kristus hidup. Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan pemahaman dibenarkan oleh karena iman, bukan oleh cara dan apa yang dimakan. Mereka menghadapi pengajaran-pengajaran yang menyatakan bahwa seseorang dapat diselamatkan ketika melakukan hal-hal baik seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat hanyalah sebagai cermin untuk melihat dosa terhadap apa yang harus kita lakukan, bukan sebagai jalan untuk mendapatkan keselamatan. Dengan kata lain, hukum Taurat tidak dapat dibenarkan seseorang sekalipun ia sudah melakukan hukum Taurat dengan sangat baik. Bagi Paulus, pembenaran melalui perbuatan berdasarkan hukum Taurat tidak menyelamatkan. Pembenaran hanya diperoleh melalui iman kita yang tulus kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Allah dan oleh darahnya Yesus Kristus di kayu salib, orang Kristen mendapatkan pembenaran dengan cuma-cuma. Keselamatan bukan hanya oleh perbuatan saja, tapi iman kepada Yesus Kristus. Iman adalah keyakinan akan anugerah keselamatan Tuhan Allah
di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan menuruti jalan hidup Yesus Kristus, karena iman adalah inti dan sumber dari kehidupan rohani. Sedangkan bagi orang Yahudi, konsep pembenaran dipahami hanya dapat diperoleh apabila seluruh tuntutan hukum Taurat telah dipenuhi. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang mampu dengan sempurna melakukan seluruh hukum Taurat. Karena itu, beriman kepada Yesus Kristus merupakan inti memperoleh keselamatan bagi setiap orang, baik itu orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Pembenaran itu sendiri merupakan karya Allah yang esensial di dalam kehidupan orang percaya. Pembenaran artinya adalah menyatakan bahwa seseorang yang pendosa menjadi orang yang benar. Yang melakukan pembenaran ini dengan mengenapkan kebenaran Yesus kepada orang berdosa tersebut. Ketika seseorang dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah, maka seharusnya ia juga menyadari bahwa hidup kita haruslah difokuskan kepada Allah yang menjadi pemilik dari hidup kita. Dengan demikian, bukan lagi berfokus kepada keberadaannya sebagai manusia, melainkan kepada Allah yang telah mengajarkan pekerjaan yang sempurna dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian, baik hidup maupun hukum Taurat harus diarahkan untuk melayani dan untuk memuliakan Tuhan. Kita telah dituntun oleh firman Tuhan hari ini bahwa seseorang dibenarkan hanya oleh karena iman, bukan hanya karena melaksanakan perbuatan yang baik, tapi perbuatan baik karena iman. Jaminan keselamatan akan diperoleh di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, mengalahkan maut dan naik ke surga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Perbuatan baik dilakukan bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi jawaban iman atas anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan Allah. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, marilah kita mempercayakan seluruh hidup kita dalam iman kepercayaan kepada Yesus Kristus dengan mempersembahkan hidup untuk melayaninya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menuntun kami sebagai keluarga Kristen untuk tetap beriman di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup di dunia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup renungan kita pagi hari ini dengan sama-sama kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.